Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Didin Widyartono, SS, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Melda Thalia Dwi Parwijah dari tingkat 1B jurusan Anafarma, Prodi D3 Teknologi Bank Darah dengan NIM P176-2023-41110. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Penggabungan Sistem Informasi dan Teknologi sebagai upaya mempercepat penyediaan informasi darah. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian, yang kedua alur permintaan darah, yang ketiga faktor keterlambatan permintaan darah, dan yang keempat yaitu upaya atau solusi yang dapat dilakukan. Apa sih pengertian transfusi darah? Transfusi darah adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk pengobatan dan penyampaian darah kepada pasien. Selain sebagai pengobatan, juga sebagai pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan penyerahan, penyumbangan darah kepada pasien. Yang kedua yaitu pendonor darah. Pendonor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela dengan tujuan transfusi darah. Namun, terkadang mencari pendonor darah sukarela tidaklah mudah, dikarenakan masih belum meluasnya pemahaman tentang manfaat donor darah pada masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai teknisi pelayanan darah harus menjembatani masyarakat tentang informasi tersebut. Yang ketiga yaitu darah. Darah di sini adalah darah manusia yang fungsinya mengangkut oksigen serta sebagai sistem imun terhadap virus dan bakteri yang nantinya diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan atau pemulihan kesehatan. Yang keempat yaitu UTD-PMI. UTD-PMI memiliki kepanjangan yaitu Unit Penyelenggara Pengolahan Transfusi Darah pada PMI. Fungsi lainnya sebagai penyediaan darah transfusi serta mengolah komponen darah dengan beberapa tahap uji sebelum diberikan kepada pasien. Beberapa rumah sakit di wilayah kota sebagian telah memiliki stok darah yang didistribusi dari PMI, namun tidak jarang yang mengalami kehabisan. Maka langkah yang diambil rumah sakit adalah meminta darah ke PMI. Meminta darah ke PMI tidak seakan-akan kita datang lalu mendapatkan darahnya, namun harus menyertakan surat dari rumah sakit yang berupa surat permintaan darah beserta contoh darah pasien yang benar. Apabila pada PMI stok darah tersedia, maka akan dilakukan pengujian kesesuaian darah. Namun, jika stok darah habis, PMI meminta keluarga pasien menjadi donor pengganti. Apabila terdapat kesesuaian, maka akan dilakukan penyadapan darah, lalu akan adanya pemeriksaan uji silang serasi, pemeriksaan uji silang darah, dan pengolahan komponen darah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan ketersediaan darah. Yang pertama yaitu kurangnya informasi kepada keluarga pasien terkait stok darah. Banyak juga rumah sakit yang mempercayakan keluarga pasien untuk mencari kantong darah yang dibutuhkan. Yang tak lain, keluarga pasien yang sedikit pengetahuan akan kesulitan maupun kebingungan di mana mencari stok darah yang dibutuhkan dengan cepat. Apabila terjadi keterlambatan dalam transfusi darah, akan membahayakan pasien. Yang kedua, faktor lainnya yaitu kurangnya kesadaran dan kebiasaan untuk donor darah. Biasanya disebabkan karena takut maupun enggan untuk berpartisipasi dan juga calon pendonor tidak memenuhi kriteria pendonoran darah. Faktor yang lainnya yaitu tidak adanya stok darah yang sesuai di UTD-PMI disebabkan karena kesulitan dalam mencari pendonor sukarela. Dari beberapa masalah yang sudah disebutkan, maka pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan masalah ini dengan menggabungkan sistem informasi dengan teknologi. Sebuah ide yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi mobile yang mempermudah pengguna dalam memastikan ketersediaan darah di UTD-PMI maupun BDRS berdasarkan jarak terdekat dari sumber-sumber yang dituju, sehingga masyarakat dapat mengakses data secara efisien dan efektif tanpa harus mengantri secara langsung.
Masyarakat tidak lagi pergi langsung ke PMI atau bank darah untuk menanyakan darah yang tersedia. Aplikasi mobile ini juga akan memberikan informasi tentang menjadi seorang pendonor darah yang diharapkan adanya peningkatan jumlah stok darah yang tersedia tanpa kehabisan ketersediaan darah. Sekian video presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.